Kalau orang-orang kafir apakah diperiksa? Maka pekerjaan hati ini bisa mendatangkan dosa dan bisa dihapuskan. Bagaimana cara menghapuskan dosa mata? Kalau dosa hati bisa dengan istighfar. Cara menghapus dosa mata, dosa telinga, yaitu dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 333 000 9097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terhenti pada al-yaumu al-akhir, hari akhirat. Di akhirat disebut hari akhirat karena bersifat terakhir. Maka karena di situ adalah kehidupan yang tidak ada ujung untuk selama-lamanya, maka pembahasan kehidupan yang kekal itu tentulah sangat banyak. Kalau membahas dunia saja yang kisaran umur kita 60 sampai 70 tahun saja, begitu banyak pembahasan, begitu banyak buku-buku yang lahir. Lantas bagaimana dengan kehidupan yang bersifat kekal untuk selama-lamanya? Maka oleh karena itu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW begitu banyak menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Cobalah diperhatikan ayat Al-Quran. Banyak sekali. Bahkan nama-nama hari akhirat saja disebutkan oleh Imam Ibn Katsir mencapai 83 sebutan. Itu untuk menunjukkan yaumul akhir. Salah satu dari nama atau yang berlaku di akhirat yaumul hisab, hari perhitungan, atau juga kita sebut dengan hari pemeriksaan. Di minggu yang lalu kita sudah mulai menjelaskan yaumul hisab, hari pemeriksaan. Jadi saya lebih senang menggunakan bahasa pemeriksaan daripada perhitungan. Karena kalau disebut perhitungan tidak begitu greget, bukan berarti tidak bagus. Kalau disebut hari perhitungan, seakan-akan kita biasa mendengarnya. Oh ya, hari perhitungan. Tapi kalau disebut hari pemeriksaan, maka mengandung makna yang dalam. Mengapa demikian? Hampir setiap hari kita mendengarkan berita orang-orang diperiksa. Dan pemeriksaan di dunia saja itu sangat ketat. Di dunia pemeriksaan itu sangat ketat. Ya, saya pernah mengikuti di YouTube sidang Sambo. Saya pernah ngikutin, begitu ketatnya. Jam berapa, bersama siapa, berpakaian apa, kemudian posisinya di mana, di depan tangga, di belakang tangga, kamu melihat atau tidak yang kamu lihat. Saya terbayang kalau pemeriksaan ketika ditanyain oleh hakim begitu detail, maka tentu pertanyaan di akhirat jauh lebih detail daripada itu. Ini kan gambaran. Setiap kali kita membahas kehidupan akhirat, selalu kaitannya dunia. Mengapa demikian? Karena apa yang dijalankan di dunia ini itu yang akan diperiksa. Kecuali 3 kelompok yang sudah kita sebutkan. Anak kecil sampai akil balik. Kemudian orang-orang yang tinggal di pedalaman, tidak mendengar dakwah. Ketiga, orang yang tidak berakal, orang yang gila. Atau orang yang pikun. Kalau ada masa pikun, maka itu dipotong, tidak diperiksa. Sebab akal tidak berjalan. Maka selain itu, tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan, akan dilakukan pemeriksaan. Kecuali, ada pengecualian satu lagi,
orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau orang-orang kafir apakah diperiksa? Ada ulama yang mengatakan tidak diperiksa. Mengapa mereka tidak diperiksa? Karena orang yang diperiksa itu tujuannya untuk menentukan kedudukan surga. Apakah dia mendapatkan surga Firdaus, Jannatul Firdausil A'la, surga yang paling tinggi, atau surga ma'wah. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat itu disebut dengan darajat. Di Al-Quran ataupun hadis membahasakan tingkatan ke atas disebut darajat. Kalau tingkatan ke bawah, seperti anak tangga kita turun ke bawah, kan bertingkat-tingkat juga. Maka Allah gunakan kata darokat. Dimirip-mirip. Satu daraja menjadi darajat, yang satu daroka menjadi darokat, tingkatan-tingkatan. Maka tingkatan neraka yang paling bawah, neraka Jahannam. Nah, tempat-tempat yang Allah sudah siapkan itu sesuai dengan amal kebaikan ataupun dosa yang diperbuat manusia di dunia. Maka disitulah pentingnya untuk diberlakukan yaumul hisab, hari pemeriksaan. Sementara orang-orang kafir, Al-Quran mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka orang-orang kafir digiring menuju neraka Jahannam berkelompok-kelompok. Sementara orang Islam tidak disebut Jannatul Firdaus, disebut jannah saja. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Itu Allah ceritakan di Quran surah Az-Zumar. Surat ayat yang ke-70, 71 sampai ke-73. Ketika Allah sebutkan, kami giringlah orang-orang beriman itu menuju surga. Tak disebutkan surganya surga apa. Tapi ketika disebut orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahan, ada kata jahannam di situ. Maka di sinilah para ulama menjelaskan orang kafir tak perlu dihitung. Karena yang dihitung itu adalah orang-orang yang beramal dan amalnya sebagai penentu surga mana yang akan dia tempati kelak. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di minggu yang lalu kita sudah jelaskan perkara-perkara yang akan dihisap. Perkara-perkara yang akan diperiksa. Yang pertama yang sudah kita jelaskan, tanggung jawab kepada keluarga. Ada satu hadis yang terlewatkan minggu lalu. Nanti di akhirat ada orang ketika diperiksa, maka kemudian tiba-tiba berjalannya tidak lurus. Dia tidak bungkuk tetapi bahunya miring sebelah. Pernah dengar? Di akhirat nanti ada orang berjalan. Orang berjalan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika itu manusia berdiri menghadap Allah berjalan. Nah, orang ini setelah diperiksa ternyata jalannya miring. Bahunya tak lurus. Kira-kira kenapa? Maka sebutkanlah dalam riwayat itu, man azlama ahlahu, siapa yang menzalimi keluarganya, kana haqqan 'alallahi ay yukhfidha kahilahu yaumal qiyamah, maka Allah akan miringkan bahunya pada hari kiamat. Jadi siapa yang berbuat zalim kepada keluarganya, tidak adil, maka kelak Allah akan buat bahunya miring sebelah. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya zalim ini apa? Tidak adil ini apa? Apakah karena kepada anak atau ada makna lain? Maka kata para ulama, hadis ini lebih kepada orang-orang yang memiliki istri lebih pada satu. Berarti insyaAllah kalau bapak-bapak ni selamat insyaAllah. Tapi kalau nampak nanti ada yang miring jalannya bu ibu, tapi jangan suuzon, karena hadis itu bukan di dunia. Nanti nampak di luar ada orang laki-laki miring bapak. Ni agak nampak ni enggak adil ni. Atau misalnya, jadi di situ dijelaskan orang yang tidak adil kepada istrinya.
Ya, kita tak tahu di luar sana ada laki-laki yang lebih daripada satu istrinya. Dia katakan di rumah satu, tapi sampai di luar ternyata di luar 3. Ini orang kampung saya yang saya tahu. Kalau di sini seolah saya tak tahu. Dia ini perantau. Dia suka mencari kayu gaharu sampai ke Aceh. Jadi zaman dulu tuh cari kayu gaharu sampai ke Aceh. Cari kayu gaharu ini kan gak sebentar, Pak. 4 bulan, 5 bulan. Ayah saya dulu ketika hidup juga itu cari kayu gaharu. Tapi 3 bulan itu pulang. Ini 1 tahun gak pulang. Rupanya pulang-pulang sudah 2 anaknya. Sudah 2 anak orang ini. Gak ketahuan ketika itu. Ketahuannya setelah suami ini meninggal, dikubur. Di pekuburan itu sang istri menangis. Istri yang tertulis tadi secara kenegaraan. Di samping ibu ini menangis pula satu ibu yang lainnya. Tak tahu alasan kenapa. Rupanya satu lagi dulu pernah ke Palembang cari kayu gaharu juga. Ketika mendengar kabar suaminya meninggal, datang pula. 2 lah yang menangis di samping ibu yang menangis tadi. Begitu sadar ibu ini tanyanya, ibu siapa, kenapa nangis? Punya cerita, terbongkarlah rahasia di situ. Tak jadi menangis. Yang ada bertengkar di situ. Jadi ternyata tidak membawa kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau harastum, sepandai apapun kalian berbuat adil tidak akan bisa adil. Maka oleh karenanya kalau ada di antara laki-laki yang memiliki lebih daripada 1 istri, maka kelak mereka akan bangkit dalam keadaan bahunya miring sebelah. Karena tidak adil. Oleh karena itu, beruntunglah ibu-ibu yang punya suami, istrinya 1 saja. Sebab kelak mereka akan dikumpulkan bersama istrinya tersebut. Kecuali kalau sudah pernah menikah, kemudian pisah lagi, itu lain cerita. Karena itu tidak termasuk ke dalam hadis yang kita ceritakan tadi. Jadi di sini pentingnya tanggung jawab kepada keluarga. Mungkin saja di dunia orang itu pandai menyembunyikan, tetapi di akhirat yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Maka pada hari itu tidak ada satupun yang tersembunyi. Terkadang kan laki-laki beralasan, kan boleh Ustaz. Iya boleh. Tetapi boleh setiap perbuatan yang dilakukan di dunia pasti ada konsekuensi di akhirat. Miringlah bahunya. Nah, miring bahu ini apakah nanti akan masuk neraka? Belum tentu. Tapi yang jelas di sana sudah mendapatkan salah satu kesulitan akhirat. Ini di satu bagian saja. Yang kedua yang sudah kita jelaskan yaitu tentang 4 perkara. La tazulu qadama abdin, tak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanyai orang itu 4 perkara. Apa maksudnya tidak bergeser ini? Apa pentingnya Ustaz kalau kaki kita bergeser? Tidak bergeser maksudnya tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara di padang mahsyar keadaan kala itu sangat-sangat sulit. Tadanus syamsu ilal ardi, matahari mendekat ke bumi. Artinya mendekat di sini manusia ada yang berkeringat sampai ke betisnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya. Ini menunjukkan sesuai kesulitan yang dihadapi setiap orang ketika itu. Dan setiap orang tidak sempat memikirkan orang lain. Karena setiap manusia memikirkan diri masing-masing. Jadi orang ini tidak dibolehkan oleh malaikat, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak diperkenankan, tidak bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tentang 4 perkara. Yang sudah kita jelaskan, yang pertama an umrihi, umur yang diberikan, kemana ia habiskan. Yang kedua an ilmihi, ini yang terakhir yang kita jelaskan, ilmunya. Maka kalau sudah menyangkut ilmu, berarti yang ditunjuk, yang dimaksud oleh Rasul
orang-orang yang diberi pengetahuan, alim ulama. Maka alim ulama itu Bapak Ibu, orang yang salah satu dari 3 orang yang akan pertama-tama dicampakkan ke neraka. Kalau ilmunya salah, 3 yang pertama-tama dicampakkan ke neraka itu adalah alim ulama, pejuang dan orang yang berinfak, bersedekah bukan karena Allah. Ini 3 perkara. Yang pertama-tama orang yang berilmu tadi. Kenapa engkau baca Al-Quran? Aku baca Quran ini ya Allah untuk menghidupkan syiarmu. Kata Allah, kadzab, tidak. Kau dusta. Kau baca Al-Quran ini tujuannya supaya engkau dipuji-puji dan disanjung-sanjung. Waqad qila. Dan dulu di dunia kau sudah peroleh itu. Sudah kau dapatkan. Orang-orang memujimu, menyanjungmu. Banyak orang datang, ramai orang menengokmu. Maka kemudian di sini dicampakkan, dilemparkanlah orang ini oleh Allah ke dalam neraka. Campakkan dia ke dalam neraka. Ilmumu engkau gunakan untuk apa? Apakah menghalalkan yang halal, mengharapkan yang haram, atau sebaliknya? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka tentu ini dia sendiri yang akan bisa memberi jawaban ketika itu. Nah, apakah orang itu bisa mengelak, bisa berdalih ketika itu? Disebutkan dalam Al-Quran surat Qaf, surat yang ke-50. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-19? Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang akan ada satu malaikat yang menggelandang sebagai penjaga ketat dan akan ada satu saksi wa syahid. Satu malaikat penggelandang, yang satu malaikat yang menjadi saksi. Maka kemudian orang ini pun tidak bisa mengelak sama sekali sebelum nanti tu'radun, sebelum ditampakkan amal-amalnya. Jadi ternyata di akhirat itu ada satu momen di mana di dalam waktu pemeriksaan itu ditampilkanlah ini yang kamu lakukan tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini, begini. Maka ketika itu ditampilkan, orang ini tidak bisa mengelak sama sekali. Ketika salah seorang jamaah kita cerita dengan saya begini dulu Ustaz, tampil dan begini, persislah seperti di akhirat saya bilang. Makanya di akhirat itu ada satu nama arad. Ain, ra, da, aradat. Aradat itu artinya penampakan. Cuplikan perjalanan kehidupan di dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti di bagian akhir sesi ini, mungkin bukan pagi ini, kita akan jelaskan ada amalan-amalan untuk menutup kesalahan-kesalahan itu. Namanya penggugur dosa. Nah, itu satu sesi kita jelaskan. Tapi yang jelas, ketika itu, ilmu yang diberikan Allah kepada seorang, maka setiap ilmu itu akan ditanyai nanti. Semakin luas ilmunya, maka semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang disoalkan kepada orang tersebut. Nah, ini yang kedua. Dari yang 4 ini. Yang ketiga dari yang 4 ini di luar tanggung jawab keluarga tadi. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Harta. Dari mana ia peroleh, ke mana ia habiskan. Di harta ini berat. Kenapa berat? Bukan saja ditanya dari mana dia dapat, kemudian terserah ke mana dia habiskan, tetapi dari mana ia peroleh, ke mana ia habiskan. Ada 4 kategori kata para ulama tentang harta ini. Yang pertama, didapat dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik. Inilah yang benar. Dapat dari hasil gaji, diberikan kepada anak istri. Inilah yang benar. Atau hasil usahanya digunakan untuk diberikan kepada anak istri yang baik-baik. Maka ini yang selamat. Yang kedua, didapatkan dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang tidak baik, maka ini pun tidak benar. Dan ini dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi. Ketika harta itu mereka peroleh dengan jalan yang benar, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, tapi hartanya itu digunakan untuk menghalang-halangi umat Islam beribadah. Karena hartanya itu ikut berkontribusi, menghalang-halang membiayai biaya perang ketika itu. Maka setiap
kontribusi yang diberikan oleh orang ini dari harta yang dia dapat dengan tujuan untuk menghalang-halangi orang Islam menghidupkan syiar-syiarnya, maka ini pun tidak selamat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, didapat dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik, selamat. Yang kedua, didapat dengan cara yang baik, dikeluarkan dengan cara yang tidak baik, tidak selamat. Yang ketiga, didapatkan dengan cara yang tidak baik, dikeluarkan dengan cara yang baik. Selamat atau tidak? Tidak selamat. Didapat dengan cara yang tidak baik. Misalnya hasil merampok, hasil mencuri. Lalu kemudian harta itu dia gunakan membangun masjid. Harta itu dia gunakan berangkat haji dan umroh. Harta itu dia gunakan membantu orang-orang. Maka Allah tidak terima. Tidak terima apa yang dilakukan itu. Karena Allah katakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih-bersih saja. Jadi ditengok dari mana sumbernya. Maka itu nanti akan diperiksa satu persatu. Tentu pemeriksanya bukan manusia. Tidak ada backingan ketika itu. Apa sebab? Karena backingannya kena periksa juga masalahnya. Jadi kalau di dunia dia tidak diperiksa karena backingannya kuat di belakang. Sementara di akhirat backingannya itu pun kena periksa. Jadi bagaimana mungkin bisa menolong orang lain? Maka itulah kata Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Memang setiap orang hanya memikirkan diri masing-masing. Dari mana dia dapat? Ditengoklah. Didapat dengan cara yang tidak baik. Maka kemudian dikeluarkan dengan cara yang baik. Maka ini pun ditolak. Ulama mengilustrasikan seperti ini. Seperti orang yang mencuci kain dengan air kotor. Tetap mencuci, tetap melakukan suatu tindakan, tapi kemudian baju kain yang dia basuh itu selamanya tidak akan pernah bersih. Makanya kadang kita heran, ada orang-orang yang kita bersihkanlah diri kita dengan ke tanah suci, tapi kemudian sumber yang dia dapat itu dari malah orang. Maka ini tidak akan memberi efek terhadap amal ibadah yang kelak di akhirat yang dibangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, jalannya tidak baik, tempat pengeluarannya pun tidak baik. Maka inilah yang lebih parah lagi. Cara mendapatkannya berdosa, cara mengeluarkannya pun berdosa. Jadi dari 4 sikap manusia menggunakan harta, satu pertama tadi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya bersih, thayyiban, halalan thayyiban, kemudian dialokasikan ke tempat-tempat yang halalan thayyiban, yang baik-baik pula. Ini tentang sikap harta yang Allah jelaskan dan Nabi sampaikan di dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dari yang hadis ini, wa an jismihi fima ablah. Fisiknya, tubuhnya kemana ia habiskan. Hampir mirip dengan umur. Kalau umur, waktu. Kalau fisik, berarti anggota tubuhnya kemana ia pergunakan. Nah tentu kalau dia pergunakan untuk beribadah, silaturahim, maka sekecil apapun amal itu akan tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesailah ditanya 4 perkara ini, barulah kemudian Allah perkenankan silakan engkau berjalan menuju pemeriksaan berikutnya. Jadi banyak pemeriksaannya Ustaz. Kalau dalam hadis ini banyak sekali. Yang pertama tadi, kita urut dari awal. Yang pertama, tanggung jawab kepada keluarga. Berarti ini bagi bapak-bapak khususnya. Kalau ibu-ibu tidak ada tanggung jawabnya. Kepada anak khususnya. Untuk menafkahi tidak ada. Maka ibu-ibu di sini selamat. Bapak-bapak lah yang menjadi tanggung jawab utama. Anaknya, istrinya, kalau dia salah bersikap, berbuat, maka yang ditanya adalah orang tua ayahnya. Yang kedua, dia akan diperiksa umur. Yang ketiga, ini yang diperiksa ini belum tentu juga masuk neraka Bapak Ibu. Kita belum cerita masuk neraka atau masuk surga, belum. Kita bercerita pemeriksaan apa saja yang diperiksa. Maka yang diperiksa tadi
umur. Lama dia hidup, lama pemeriksaannya. Apakah lama pemeriksaannya itu akan masuk neraka? Belum tentu. Bisa jadi umurnya panjang, amalnya baik. Kata Rasulullah, itulah sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun, tapi senang untuk beribadah. Maka ini pun baik di sisi Allah. Tapi tetap nanti akan diperiksa. Berapa hidup? Berapa lama? Kemudian ilmu. Kemudian harta. Kemudian fisik tubuhnya. Itu yang kelima. Yang keenam. Yang akan diperiksa pendengaran. Telinga berarti. Pendengaran telinga. Kemudian penglihatan mata dan hati. Berarti hati ini berkaitan dengan perasaan, suuzon dan sebagainya. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati. Saya jumpa dengan salah seorang di Pekanbaru. Bapak ini umurnya hampir 90 tahun. Waktu saya berkunjung ke rumahnya saat takziah, istrinya meninggal di umur 82 atau 83 lebih kurang. Kemudian ketika saya cerita dengan bapak ini, dia katakan, saya bersyukur. Dia tulis Pak, dia bersyukur. Saya bersyukur sudah peka. Dia pakai tulis, karena telinganya itu nggak bisa mendengar lagi. Mungkin gendang telinga suaranya sudah mulai melemah. Saya bersyukur sudah peka, koma. Saya tanya, mengapa? Saya tulis di situ. Karena kalau saya tidak peka, sampai detik ini saya selalu pasti, kata dia, saya pasti akan mendengarkan lagu-lagu keroncong Jawa. Karena bapak ini rupanya dahulu sering masuk ke RRI, pengisi suara apa namanya waktu itu, tahun-tahun 80-an, dia membawakan program-program Jawa yang memutar lagu-lagu keroncong Jawa itu. Dan saya pun, kata dia, selalu menyanyi. Tapi sejak peka 20 tahun yang lalu, berarti sejak umur 60. Sejak peka, saya nggak pernah lagi. Rasanya saya bersyukur sekali. Kalau saya tak peka, maka saya tetap akan bernyanyi lagu-lagu keroncong ini. Rupanya Bapak Ibu, tidak setiap musibah ataupun sakit yang kita derita, itu buruk. Kadang bagus juga. Kaki mulai tak kuat melangkah misalnya. Ada bagusnya. Tak bisa pergi jauh. Bisa ke masjid aja. Tapi kalau masih sehat kakinya, sebentar dah sampai di Papua. Sebentar sudah sampai di Australia. Ini contoh saja. Tapi kalau kaki sudah sehat, kalau kaki sudah sakit, tak bisa lagi di rumah aja, paling jauh ke masjid. Jadi kalau kita sikapi sesuatu itu, sebenarnya ada hikmah, ada baiknya. Tapi terkadang cara menyikapi itu yang tidak fair. Terkadang tidak sampai ke maqasidnya. Mengapa Allah buat saya sakit? Mengapa? Bahkan dalam satu hadis itu disebutkan, kalau orang yang sudah sampai umur 80 tahun, fahuwa asirullahu fil ardi, maka orang itu tawanan Allah di muka bumi. Seperti orang ditawan, kata Nabi. Tak bisa kemana-mana. Ya bisa rumah, masjid. Rumah, masjid. Bersyukur diberi kemampuan hanya bisa sampai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kata Allah tentang 3 perkara tadi? Penglihatan, pendengaran, dan hati. Quran surah Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-36. Allah berfirman, وَلَا تَكْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya adalah akan diperiksa telinganya. Nah, berapa lama yang akan diperiksa? Rentang waktu sejak akil balik sampai masa tidak pekah tadi. Ini kalau orang peka tadi. Jadi kalau umur 15 tahun
pekaknya umur 60 tahun, berarti 45 tahun itulah yang akan diperiksa. Selama 45 tahun ini dipotonglah masa tidur. Potong masa tidur kita enggak dengar. Potong masa tidur kalau 24 jam itu potong sepertiga. Berarti 45 potong sepertiga. Berapa tinggal? 20, 15. Potong 15 berarti tinggal 30 tahun lagi. 30 tahun itulah. Ditambah pula lagi misalnya masa-masa yang tidak berfungsi telinganya, potong, ternyata yang aktif tinggallah 20 tahun. 20 tahun itulah yang akan diperiksa. 45 tahun, potong masa kanak-kanak, potong masa tidak mendengarkan. Potong masa tidur di rumah. Tambah potong masa ngantuk-ngantuk di masjid. Kan telinga enggak dengar. Dia potong sedikit di situ. Karena sesuatu yang enggak dengar enggak dipertanggungjawabkan. Mata juga seperti itu. Mata umur 60 tahun. Ada jamaah saya umur 50 dia buta. Kerjanya bapak ini mengangkut barang-barang di pelabuhan. Jadi karena seringnya barang-barang berat itu menimpa pundaknya, kejepitlah saraf bapak ini. Akhirnya kemudian menyebabkan kebutaan. Tapi dia tetap ke masjid. Sampai hari ini masih ke masjid. Masjid itu dia meraba-raba. Karena dia ingat dari ke masjid. Dan saya tanya, bapak kapan buta? Kira-kira umur 50 tahun. Kenapa? Ceritalah. Karena begini-begini mungkin di sini Ustaz, sudah saraf mata saya sudah tak normal lagi. Maka kalau masa buta itu tentu tidak dihitung. Hitung masa buta, hitung masa tidur di rumah, hitung masa ngantuk-ngantuk. Yang matanya 5 watt itu tuh nggak dihitung itu. Karena tidak dalam kesadaran. Kalau sadar, maka itu akan dihitung. Wal fuada, dan hati. Hati akan diperiksa. Gimana cara memeriksanya, Ustaz? Disitulah kecanggihan Allah Subhanahu wa taala. Bisa hati berdosa? Ya bisa saja. Misalnya begini. Mengapa ya ibu itu kalau setiap kali wirid pasti tidur? Ini contoh saja, contoh. Memang malam itu dia bangunnya jam 3. Kan tidak salah kalau dia daripada ngobrol mending dia tidur. Maka ketika dia tidur itu terkadang ada saja yang berburuk sangka. Itu tak boleh. Atau misalnya ada orang jalannya lenggoknya bukan main, kayak lenggok orang yang hidup tahun 80-an. Luar biasa. Terkadang manusia ini begitu suka mengomentari orang. Memang begitu kayak jalan dia. Dimanapun mengubahnya tak bisa. Maka karena terkadang kita suka mengomentari, setiap yang kita lihat kita komentari. Sementara dia memang bawaannya sejak lahir seperti itu. Pekerjaan hati. Maka pekerjaan hati ini bisa mendatangkan dosa. Dan bisa dihapuskan. Nah, unsur bagian ini kita jelaskan sedikit. Bagaimana cara menghapuskan dosa mata? Kalau dosa hati bisa dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Ketika kita berburuk sangka dengan sama saudara kita, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan istighfar itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Lantas kalau mata telinga, bagaimana cara membersihkannya? Mudah. Cara menghapus dosa mata, dosa telinga, yaitu dengan cara berwudu. Itulah cara menghapusnya. Dari Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perbaiki wudunya. Betul-betul dibasuh air sampai ke kulit, kemudian dibasuh sampai ke siku, dan sampai tak masuk air ke kulit, seperti orang yang memakai jam. Terkadang Bapak Ibu kalau terlalu ketat jam ini, terkadang nggak basah kulit bagian bawah. Jadi yang pakai jam jangan terlalu ketat. Kalaupun ketika berwudu maka longgarkan sedikit. Atau pakai cincin, buka sedikit. Karena kalau air tak masuk ke kulit tak sah. Karena wudu itu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwal wajib.
Sesuatu yang wajib tidak sempurna karenanya, maka hukumnya wajib. Salat hukumnya wajib. Kesempurnaan salat tidak akan sempurna tanpa berwuduk. Maka wuduk itu akhirnya menjadi wajib. Ibu-ibu juga seperti itu. Yang pakai cincin nikah yang sudah bertahun, maka saat berwuduk mesti digoyang sedikit. Atau tanggalkan. Tapi hati-hati, kadang saya pernah berwuduk, saya letakkan jam di atas. Karena tak ingat lagi, besok baru ingat. Di manalah jam saya kemarin? Tak tahu lagi letaknya di mana. Nah, hilang jam di tangan. Karena waktu itu terlalu ketat. Akhirnya, ya karena suka pakai jam, diganti lagi dengan jam yang lain. Nah, yang termasuklah kaum perempuan yang pakai kutek. Yang pakai kutek. Kutek itu semacam cat ya Pak ya. Atau sejenisnya. Sehingga kemudian kalau dia pakai kutek, maka air tidak masuk ke kulit. Kalau air tidak masuk ke kulit, berarti wuduk tidak sah. Wuduk tidak sah, tidak dapat fadilah wuduk tadi. Gimana? Inai tidak. Kalau inai tidak. Boleh. Tapi jangan terlalu terang inainya Bu. Macam pengantin pula nanti. Ini inainya merah. Kalau inai tidak. Jadi inai ataupun yang sejenis dengan itu maka tidak. Karena tidak menghalangi air ke kulit atau ke kuku. Tapi kalau kutek tadi betul-betul tebal, maka kemudian dapat menghalanginya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, tidak air sampai ke kulit, kemudian tidak ada kutek dan sebagainya, kita berwudu dengan membasuh 3 kali. Karena disebutkan oleh Nabi itu 3 kali muka, 3 kali tangan, 3 kali kepala, 3 kali kaki. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, dengan berwudu yang baik, kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah dosa-dosa dari anggota tubuhnya. Kalau tadi mata yang disebutkan oleh Allah, telinga yang disebutkan oleh Allah, maka keluarlah dosa-dosa itu dari mata dan dari telinga, hatta min azfarihi, sampai ke ujung-ujung kukunya. Jadi setiap tetesan-tetesan air wudu menyebabkan bergugurnya dosa-dosa kita. Jadi ternyata karena manusia itu berpotensi melakukan dosa mata, dosa telinga, dosa hati dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memberikan jalan agar dosa-dosa itu dapat dihapuskan. Supaya nanti di akhirat, kalau sudah dihapuskan, apakah tetap akan diperiksa? Ini sudah difutikan. Apa yang diperiksa? Sama seperti orang bayar pajak, denda pajak diputihkan. Mana tahu ada program lagi kan tahun ini. Denda pajak diputihkan. Putihlah semuanya. Tinggal yang pokok-pokok saja. Itu yang wajib dibayar ke negara ini. Sementara denda-dendanya yang sekian tahun tadi, maka diputihkan. Tidak ditanyai lagi. Ini ilustrasinya. Di akhirat, kalau orang itu sudah diselesaikannya di dunia, maka tidak ditanyai lagi hal-hal yang dapat memberatkan. Sebagai penutup, an Abi Hurairah wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah. Setiap hamba akan dihadirkan pada hari kiamat. Fayaqulullah, lalu Allah bertanya kepada hamba ini, alama aj'al laka sam'an, bukankah dahulu di dunia aku telah jadikan engkau bisa mendengar, wa basaran, dan bisa melihat, wa malan, dan harta yang aku beri, wa waladan, dan anak. Berarti ini 4 akan ditanyain. Wa sakhartu lakal an'am, dan aku telah tundukkan bagimu hewan ternak. Wa taraktuka tar'asu, dan aku telah angkat kau jadi pemimpin. Wa tarba'u fakunta tazunnu annaka mulaki yaumal qiyamah, dan engkau mengira apakah akan bertemu denganku hari ini. Ini Allah bertanya kepada orang yang diberi nikmat tadi. Maka orang yang tidak beriman, yang tidak menjalankan amanah sebagai kepala keluarga, tidak memfungsikan
anggota tubuhnya ke jalan-jalan yang benar. Maka dia menjawab, qala fayaqulu la. Maka dia jawab ketika itu, tidak, saya tidak meyakini bertemu dengan engkau hari ini ya Allah. Fayaqulu lahu, maka Allah katakan kepadanya, ansaka kama nasitani. Aku lupakan engkau hari ini, aku tak akan ingat-ingat lagi kamu sebagaimana dahulu kamu melupakanku di dunia. Jadi efek orang yang meninggalkan perintah Allah di dunia artinya sama seperti melupakan Allah di dunia, maka kelak di akhirat orang itu akan dilupakan pula oleh Allah. Ini kan seimbang. Siapa yang mengingat, maka kelak akan diingat oleh Allah. Siapa yang melupakan, maka Allah akan melupakannya di akhirat. Maknanya apa Bapak Ibu? Mendapati kesulitan. Karena kepada siapa seorang akan meminta? Tidak ada kecuali kepada Allah. Karena di antara syafaat yang paling akhir, pertolongan yang paling akhir di antara 7 syafaat. Syafaat Nabi, syafaat puasa, syafaat syafaat Al-Quran, bacaan Al-Quran kita, syafaat orang yang kita sekolahkan atau ikut berkontribusi di situ sehingga dia hafal Quran. Ini syafaat orang soleh. Syafaat Hajar Aswad, syafaat malaikat, dan terakhir syafaat Allah. Jadi di akhirat itu banyak kali syafaat, bukan hanya syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi ada 7 macam, dan 7 macam ini ada pula nanti bagi-bagiannya. Syafaat Allah tu begini, syafaat malaikat tu. Jadi luas sekali dalam pembahasan syafaat. Maka kalau Allah sudah lupakan dia, bagaimana mungkin orang itu mendapatkan syafaat? Sebab apapun pertolongan di akhirat atas izin dan ridha Allah. Ini 2 itu asbab seseorang mendapatkan syafaat dari yang 7 tadi. Atas izin Allah. Kalau Allah sudah beri izin, maka kemudian Allah katakan syafi', maka berilah dia syafaat, dan irfa' ra'saka syafi' anta tusyafi'. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan berilah syafaat kepada mereka pada hari ini sebagaimana aku pun memberikan syafaat. Kalau Allah lupakan, maka orang tersebut termasuk yang tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa ingat dengan Allah. Senantiasa istiqamah dalam beribadah. Kita datangi rumahnya setidaknya 5 kali sehari. Ketika ada waktu, kita pun luangkan baca Al-Quran dan ikut wirid. Ketika ada kesempatan lagi, kita hadiri tempat-tempat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah mungkin yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Jika tidak ada, maka kita tutup kajian ini. Pas. Insya Allah di minggu depan yang akan ditanya orang-orang yang bersaksi atas nama agama. Yang banyak kena baik. Yang banyak kena itu nanti orang yang beragama. Yang ilmunya luas. Baik, silakan Pak. Prediksi buku yang lengkap mendandat kuat kompet dapat ibadah karipannya itu tentang akhir saya itu katanya kuliah datang ke dukun karena banyak hutang, dukun itu bisa menggandakan uang. Apakah dukun itu punya mesin uang atau tidak? Itu dulu. Karena orang yang datang ke dukun itu Bapak Ibu, atau namanya orang pintar kan. Orang yang datang ke orang pintar itu pasti orang bodoh. Tidak ada ceritanya. Namanya orang pintar. Tadi malam saya jelaskan dukun itu sama dengan kita. Sama. Ada sedikit. Maksudnya sama-sama makan nasi. Sama tidur. Tiba-tiba dia lebih memiliki pengetahuan lebih dari kita. Tapi kan sama dengan dokter. Dokter beda. Kalau dokter dia sekolah. Dia punya ilmu. Dukun itu nggak ada sekolahnya. Bahkan pintar pula kita lagi. Tapi kemudian kenapa banyak orang datang? Ini satu contoh nih Pak. Apa ya sedikit lagi. Di kampung saya.
Dukun ini memang pembohong. Dukun itu pembohong. Diujilah dukun ini. Pak dukun kata dia, ini pura-pura ini orang, HP saya hilang. Tolonglah dicarikan Pak dukun. Kemudian masuk ke kamar, ambil air, ambil ember, baca mantra-mantra. Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi. Aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh sepulan berkat. Kata dia, jangan dihafal yang ini. Ini mantra-mantra dukun. Ini sengaja saya contohkan saja. Cuman itu satu itu aja yang saya hafal, yang lain tidak. Oh, HP bapak itu dicuri orang itu. Kenapa orang itu yang ditunjuknya? Karena yang jahat di kampung itu orang itu. Biasanya Pak, kalau di masyarakat kita, kalau ada orang jahat, suka maling, suka merampok, nah dianggap itu terus. Walaupun hari itu bukan dia pelakunya. Dukun ini, itulah sebut dia pintar tadi. Pintar membodohi orang yang datang itu. Maka ini sama sekali tidak. Satu lagi contohnya di Pekanbaru ini. Orang ini mau nyalek nih Pak Wawako. Pak Ahmad mau nyalek nih. Jadi katanya kalau mau duduk datangi dukun itu. Dia bisa membuat saya duduk. Datanglah ke dukun itu. Apa perluannya? Mau duduk di DPR RI. Mungkin Komisi 3 juga macam Pak Ahmad. Komisi 8. Ya. Kemudian ambil kertas. Ambil pena. Tulis DPR RI Komisi 3. Ini contoh saja, tidak tahu komisi berapa. Kemudian ambil ember. Jauhkan ember itu 3 meter dari ini. Lalu gulung itu kertas, lemparkan ke ember. Kalau masuk, bapak duduk. Itulah rayuan dukun tadi. Begitu diambil, dilempar, masuk. Senanglah hatinya Pak. Masya Allah, Alhamdulillah saya duduk. Alhamdulillah juga ucapannya. Padahal pulang dari dukun tadi, Alhamdulillah saya duduk. Begitu pemilihan, penghitungan suara, nomor buncit namanya. Bukan duduk, terduduk yang ada. Jadi tak ada. Dukun itu tak bisa Pak. Ya. Karena bagaimana mungkin dukun bisa menggandakan. Man ata arrafan au kahana. Siapa yang mendatangi dukun, lam takbal salatu arba'ina yauman. Salatnya tak diterima 40 hari. Itulah. Oleh karena itu, mending datang ke orang yang konsultan. Jelas. Konsultan jelas, hitungnya jelas. Yang penting bayar aja. Kalau dukun tadi, itu tak ada ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apalagi sampai menggandakan. Rupanya uang jamaahnya itu yang dibagi-bagi lagi. Baik, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'atil masjidil khudan. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was syaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.